warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Kali ini kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu tentang jenis dari cerita fantasi. Oke, untuk jenis dari cerita fantasi itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan latar. Kalau berdasarkan isi ada irisan dan juga total. Kalau berdasarkan latar ada lintas waktu dan sejaman. Kita lanjutkan ya, apa sih kira-kira irisan, apa itu total, dan apa lintas waktu serta sejaman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita ke jenis berdasarkan isi. Untuk jenis berdasarkan isi itu ada irisan dan ada total. Yang pertama dulu ya, irisan itu adalah sebuah jenis cerita fantasi di mana di dalam ceritanya setengah di dunia nyata dan setengahnya lagi dunia fiksi atau dunia tidak nyata. Oke, lanjut untuk total. Untuk total, seluruh ceritanya berada di dunia fiksi atau berada di dunia tidak nyata. Ya, ingat, kalau irisan setengah di dunia nyata, setengah di dunia tidak nyata atau fiksi. Kalau total, seluruh ceritanya berada di dunia fiksi atau tidak nyata. Kita lihat contohnya untuk yang irisan ada di bawah sini. Irisan tadi udah Ibu sebutkan ya, bahwa isi dari ceritanya itu setengah di dunia nyata dan setengahnya lagi di dunia fiksi atau dunia yang tidak nyata. Ibu akan bacakan di sini ada cerita fantasi yang sudah Ibu buat. Simak baik-baik. Pada suatu hari di siang yang sangat panas ada seorang anak yang bernama Shiva. Dia berjalan hendak mengunjungi rumah neneknya di desa Wanasaba. Di saat Shiva berjalan, dia melihat ada cahaya yang sangat terang di balik rerumputan. Dia pun penasaran dan menghampiri cahaya tersebut. Ternyata itu adalah pantulan cahaya dari teko berwarna emas yang terkena sinar matahari. Tanpa berpikir panjang, Shiva pun membawa teko emas itu ke rumah neneknya. Sesampainya di rumah nenek, Shiva memeriksa teko emas itu. Dia mencoba membuka teko emas itu. Tiba-tiba ada tangan yang menarik Shiva untuk lari bersembunyi di balik pos polisi. Tanpa Shiva sadari, dia sudah berada di dunia jin. Maaf, ini Ibu gak tambahkan, harusnya ada dunianya ya. Dan yang menarik tangan Shiva adalah seekor kupu-kupu berwarna hijau. Karena kaget melihat wujud kupu-kupu hijau yang berwajah manusia, Shiva pun teriak lalu pingsan tak sadarkan diri. Oke, yang tadi Ibu bacakan itu adalah cerita fantasi yang termasuk ke dalam irisan. Ya, masuk ke dalam jenis irisan. Kenapa? Karena di dalam ceritanya itu setengah di dunia nyata dan setengahnya lagi di dunia fiksi. Mana bagian dunia nyatanya? Bagian dunia nyatanya itu adalah di sini disebutkan desa Wanasaba. Seperti yang kita tahu, desa Wanasaba itu memang benar adanya ada. Ya, bukan desa Wanasaba itu nggak ada gitu, enggak kan? Emang desa Wanasaba itu kan ada. Ya, dan sangat normal di mana Shiva mau mengunjungi rumah neneknya, terus dia mungkin menemukan teko emas, itu kan hal yang biasa. Ya, hal yang ada di dunia nyata dan bisa juga terjadi dengan kalian lah, sama aja gitu. Tapi setengahnya lagi ini di dalam cerita yang ini itu menceritakan hal-hal yang ada di dunia tidak nyata atau hal-hal yang ada di dunia yang khayalan gitu. Salah satu contohnya adalah ketika Shiva membuka teko emas itu, tiba-tiba ada yang menarik tangan Shiva untuk berlari di balik pos polisi. Ternyata siapa yang menarik Shiva itu? Ternyata yang menarik Shiva itu adalah seekor kupu-kupu berwarna hijau, di mana kupu-kupu itu memiliki wajah manusia. Apakah kalian bisa menemukan ada kupu-kupu yang memiliki wajah seperti manusia, punya kaki dan punya tangan? Enggak kan? Di sini menunjukkan bahwa cerita ini atau cerita yang tadi Ibu bacakan itu adalah cerita yang termasuk ke dalam jenis berdasarkan isinya adalah irisan. Masuknya ke jenis irisan ya. Kenapa irisan? Karena isi ceritanya setengah ada di dunia nyata dan setengahnya lagi ada di dunia tidak nyata atau fiksi. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis cerita fantasi berdasarkan isi total. Tadi Ibu sudah menjelaskan untuk total sendiri itu adalah seluruh cerita fantasi yang isinya berada di dunia fiksi atau tidak nyata. Ibu akan bacakan lagi cerita fantasi, kalian simak baik-baik. Di suatu pagi yang cerah di desa Doraemon, sebuah desa yang indah dengan beraneka ragam permen. Pohon permen, rumah permen, motor dan mobil pun terbuat dari permen, di mana bahan bakarnya adalah gulali. Semua penduduk di sana memiliki kekuatan ajaib. Salah satunya adalah kakek Naruto, si penyihir putih. Dia adalah seorang pedagang permen kebahagiaan. Setiap yang membeli dan memakan permen yang dijual oleh kakek Naruto, maka dengan hitungan detik orang tersebut akan merasakan kebahagiaan. Ya, kalian bisa bedakan dengan cerita yang tadi Ibu bacakan sebelumnya ya, di yang irisan. Di irisan Ibu jelaskan dan Ibu sebutkan ada yang namanya desa Wanasaba, di mana desa itu ada di dunia nyata. Sedangkan di dalam cerita total ini Ibu tidak sama sekali menjelaskan nama desa Wanasaba, tapi di sini ada namanya desa Doraemon. Apakah di dunia nyata ada desa Doraemon? Kan tidak ada, ya. Ada desa Doraemon, udah ini nggak nyambung nih ceritanya. Aneh sekali ceritanya. Ceritanya ini unik sekali gitu. Ada desa Doraemon, ada pohon permen, rumah permen, motor dan mobilnya pun terbuat dari permen. Kan nggak ada ya di dunia nyata ini. Selanjutnya di sini ada kakek Naruto, udah nggak nyambung. Naruto tempatnya di Konoha, kenapa ada di Doraemon, ya kan? Nah, Naruto ini kan seorang pendekar gitu ya. Nah, kenapa dia jadi penyihir putih? Udah gitu jadi penyihir putih, dia malah jualan permen kebahagiaan, ya. Nah, di sini sudah jelas sekali cerita ini termasuk ke dalam cerita berjenis total, karena seluruh isi ceritanya itu berdasarkan ceritanya semuanya ada di dunia fiksi atau dunia tidak nyata. Nah, bisa disimpulkan bahwa cerita di atas adalah termasuk ke jenis cerita fantasi total, karena dari awal cerita sudah menceritakan hal yang tidak nyata, yaitu ada desa Doraemon, kakek Naruto si penyihir putih yang berjualan permen kebahagiaan, ya kan? Ini ceritanya termasuk ke dalam jenis cerita fantasi total. Jangan sampai tertukar ya antara irisan dan juga total. Kalau irisan namanya juga diiris-iris, setengah nyata, setengah fantasi atau setengah tidak nyata. Kalau total seluruhnya tidak nyata. Begitu ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan mempelajari jenis cerita fantasi yang berdasarkan latar atau berdasarkan tempat, ya. Kalian bisa lihat di sini, kalau berdasarkan latar itu dibagi menjadi dua. Ada lintas waktu dan sejaman. Kita ke lintas waktu dulu ya. Kalau lintas waktu itu ada perpindahan latar ke dunia fiksi atau dunia tidak nyata. Tadinya di dunia nyata, terus tiba-tiba dia masuk ke lorong waktu atau berpindah ke dunia tidak nyata. Itu masuknya ke lintas waktu. Tapi kalau misalnya ada cerita fantasi di mana seluruh ceritanya berlatarkan dunia fiksi dari awal cerita sampai dengan akhir cerita ada di dunia tidak nyata atau ada di dunia fiksi, berarti termasuknya ke sejaman. Kita lihat contohnya dulu ya untuk lintas waktu biar kalian lebih paham. Nah, untuk lintas waktu sudah tadi Ibu sebutkan. Di dalam ceritanya itu ada perpindahan latar ke dunia fiksi, di mana awalnya di dunia nyata, awalnya di dunia nyata terus tiba-tiba berpindah ke dunia tidak nyata. Nah, ini adalah cerita yang Ibu tadi bacakan ya tentang Shiva yang mau mengunjungi rumah neneknya. Awalnya itu kan latarnya di desa Wanasaba ya, di dunia yang nyata. Selanjutnya ketika dia menemukan teko emas, dia tiba-tiba masuk ke dalam dunia jin, ya, masuk ke dunia jin dan bertemu seekor kupu-kupu yang berwarna hijau dan berwajah manusia. Itu kan sudah masuk ke dunia tidak nyata, berarti ada lintasan waktu, ada lompatan latar, latarnya pindah ke dunia fiksi atau dunia tidak nyata.
Itu lintas waktu cirinya ya. Selanjutnya adalah sejaman. Kalau sejaman, seluruh ceritanya itu berlatarkan dunia fiksi atau dunia tidak nyata. Contohnya ada di dalam penggalan teks cerita ini. Nah, di dalam cerita ini, ceritanya itu kan ada di desa Doraemon, terus ada pohon permen, ada rumah permen. Ini latarnya aja udah desa Doraemon yang tidak ada di dunia nyata. Ya, desa Doraemon kan tidak ada di dunia nyata ya. Jadi dari awal sampai akhir ceritanya ini latarnya atau tempat kejadiannya itu adanya di dunia tidak nyata. Di mana dunia tidak nyatanya? Yaitu adalah desa Doraemon ya. Nih, bisa disimpulkan bahwa cerita di atas termasuk ke jenis cerita fantasi. Wah, bukan total ini ya. Harusnya fantasi sejaman. Karena dari awal cerita sudah menceritakan hal-hal yang tidak nyata, yaitu tentang desa Doraemon. Karena desa Doraemon sendiri tidak ada di dunia nyata. Begitu ya untuk sejaman ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Perhatikan baik-baik. Jika berdasarkan isi ya, jika jenis berdasarkan isinya itu irisan, maka berdasarkan latarnya adalah lintas waktu. Jika berdasarkan isinya adalah total, maka berdasarkan latarnya adalah sejaman. Jadi temannya irisan itu lintas waktu, temannya total itu sejaman. Kalau ceritanya setengah di dunia nyata, setengah di dunia tidak nyata, berarti kan irisan. Berarti di dalam ceritanya pun ada perpindahan waktu atau ada lintas waktu. Tapi kalau ceritanya dari awal sampai akhir itu adanya di dunia tidak nyata atau di dunia khayalan, berarti temennya adalah sejaman ya, dimana dari awal sampai akhir itu ya ada di zaman itu aja, ada di tempat itu aja, yaitu desa Doraemon yang seperti tadi sudah.